Ketika Seho mendekati Chemin dan menyuruh Chemin untuk segera mengakhiri hidupnya, hal itu tentu saja membuat Sujong dan Boksu sangat ngajenghok. Namun setelah mengatakan itu, Seho juga berkata jika Chemin melompat dari sana, hal itu tak akan menyelesaikan masalah dan justru Chemin akan menyesalinya karena setelah ia mati tak akan ada orang yang mengingatnya. Setelah Seho selesai berbicara, Boksu lalu menghampiri Chemin dan berusaha membujuknya dengan mengatakan bahwa Chemin bisa memperbaiki hidupnya karena manusia selalu memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Mendengar perkataan Boksu tersebut, hati Chemin akhirnya luluh. Ia meraih uluran tangan Boksu dan seketika Boksu langsung menariknya. Saat itu, Sujong dan Seho terlihat sangat lega. Kemudian Boksu menenangkan Chemin yang menangis karena perasaannya telah hancur berkeping-keping setelah melakukan kecurangan. Shin lalu memperlihatkan Inho dan teman-temannya yang sedang membicarakan Chemin. Tiba-tiba Yongmin pergi ke kelas Ivy mengambilkan tas milik Chemin. Ia lalu mengejar Chemin, mengatakan kata-kata bijak kepadanya dan memberikan tas tersebut. Di sisi lain, saat Seho sedang memandangi atap saksi bisu tempat dahulu dirinya melompat, Boksu menghampirinya dan berkata agar Seho harus memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk memperbaiki hidupnya. Setelah Boksu pergi, Seho terlihat sedih dan merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya 9 tahun lalu. Sementara itu, Pak Kim sedang diinterogasi oleh petugas polisi. Di sana Pak Kim mengakui semua tuduhan, akan tetapi Pak Polisi mengetahui kalau Pak Kim sedang berbohong. Kemudian tiba-tiba seseorang memberikan sebuah kertas kepada petugas polisi itu dan setelah membaca pesan di kertas tersebut, Pak Polisi pun menyuruh Pak Kim pulang karena Pak Kim hanya dikenakan hukuman tanpa penahanan. Setelah semua insiden yang terjadi di SMA Solsong, Gong Yeon langsung dipecat, begitu pula dengan Minji dan Seho. Saat Gong Yeon berpikir semuanya sudah berakhir, Boksu tetap bersemangat dengan keputusannya untuk maju hingga akhir. Kali ini, Boksu menargetkan dalang dari semua korupsi di SMA Solsong, yaitu Ketua Lim. Di sisi lain, Ketua Lim terlihat sedang berbincang dengan para politikus dan juga kepala polisi untuk mengurus kasusnya agar rencananya mendirikan universitas tidak mengalami hambatan apapun. 설성대학 건립해서 함께 윈윈합시다. Ketika Ketua Lim kembali ke sekolah, ia langsung memecat Kim Yung Ho, kemudian menyuruh Sujong untuk memindahkan Yongmin dan Seungwoo ke kelas Ivy. Tak hanya itu, Sujong juga dipanggil ke ruangan Ketua Lim dan di sana Ketua Lim melemparkan foto-foto Sujong ketika Sujong sedang bersama Boksu. Sujong yang mengerti kalau Ketua Lim sedang mengancamnya segera menyerahkan surat pengunduran diri dan mengatakan bahwa dirinya sudah putus dengan Boksu. Jadi, Ketua Lim tak akan bisa mengancam dan menghancurkan Boksu karena kini Sujong telah mengundurkan diri. Karena telah gagal mengancam Sujong, Ketua Lim lalu menggunakan cara berbeda untuk membalas dendam. Ia membuat sebuah postingan yang mengatakan bahwa Boksu adalah murid yang dikeluarkan 9 tahun lalu karena mendorong Seho dari atap. Dalam artikel itu dikatakan Boksu juga berpacaran dengan seorang guru di sekolahnya. Setelah postingan itu diunggah, para siswa pun terlihat bergosip. Mereka tidak menyangka Boksu adalah pelaku kekerasan di sekolah. Mereka berasumsi Boksu kembali ke sekolah untuk membalas dendam. Kemudian, Shin memperlihatkan Gong Yeon yang menelpon Boksu untuk memberitahunya tentang artikel tersebut. Namun rupanya Boksu juga sudah membacanya. Boksu berada di sekolah dan berusaha menghadapi para siswa yang memandangnya dengan tatapan sinis karena mereka mengira kabar tersebut benar adanya. Boksu lalu teringat akan kejadian 9 tahun lalu di mana saat itu setelah ia dituduh mendorong Seho dari atap, tak ada satupun sekolah yang mau menerimanya. Sujong yang merasa khawatir kepada Boksu hendak menghampiri Boksu yang terlihat sedang menahan kesedihannya, namun saat itu teman-temannya datang menghampiri Boksu. Mereka merangkul Boksu dan memperlakukannya dengan hangat sehingga Boksu pun menjadi lebih tegar.
Setelah beberapa saat, teman-teman Boksu terus saja menatap Boksu, memarahinya kenapa bisa Boksu ketahuan padahal mereka sudah berusaha menyimpan rahasia. Boksu yang tidak mengerti tentang apa yang sedang mereka bicarakan terlihat kebingungan. Namun tak lama kemudian, ia akhirnya mengerti kalau yang mereka bicarakan adalah soal hubungannya dengan Sujong. Boksu pun langsung menoleh ke arah Seungwoo, namun rupanya Seungwoo tidak memberitahu mereka. Dan rupanya selama ini mereka selalu memperhatikan kelakuan Boksu dan Sujong saat berada di dalam kelas. Dari mulai Boksu bertukar catatan dengan Sujong sampai saat ia mengedipkan mata kepada Sujong. 티가 많이 났겠지. 이 아이가 다 담고 있. Shin lalu memperlihatkan Gongyeon yang meminta Sujong untuk menghibur Boksu dan meminjamkan kunci mobilnya agar Sujong membawa Boksu pergi ke suatu tempat. Tak hanya itu, Gongyeon juga memberikan kartu kreditnya supaya mereka bisa jajan sepuasnya. Sujong pun segera capcus menjemput Boksu di rumahnya dan dalam perjalanan, Sujong mengemudikan mobilnya dengan sangat cepat. Sujong berniat mengajak Boksu melakukan tur sekolah ke laut karena selama 9 tahun setelah dirinya dikeluarkan dari sekolah, hal itulah yang sangat ingin dilakukan oleh Boksu. Kemudian, Shin memperlihatkan Sujong yang jajan menggunakan kartu kredit milik Gongyeon dan ia membeli banyak sekali makanan sehingga Boksu pun kewalahan untuk memakannya. Rupanya Sujong benar-benar membeli semua makanan yang diinginkannya sehingga membuat Boksu merasa sangat kenyang. Di sisi lain, Gongyeon terlihat marah dan menyesal karena telah memberikan kartu kreditnya. Singkat cerita, Sujong dan Boksu kini telah berada di pantai dan di sana mereka terlihat sangat bahagia. Mereka bermain kejar-kejaran, berbaring di pasir, hingga membuat api unggun saat malam tiba. Ketika mereka berbincang, Boksu berterima kasih kepada Sujong. Ia berkata bahwa dirinya sangat senang karena bisa bersama Sujong. Namun tiba-tiba Sujong memberitahu Boksu kalau ia sudah mengundurkan diri dari sekolah. Awalnya, Boksu merasa sedih mendengar hal itu, akan tetapi saat Sujong mengajaknya untuk berpacaran kembali, Boksu pun terlihat senang. Boksu menghampiri Sujong, kemudian mereka pun melakukan kisse. Lanjut ke Pak Pak yang datang ke rumah Boksu setelah ia menghilang untuk beberapa saat sejak mengundurkan diri dari SMA Solsong. Di sana, ibunya Boksu meminta maaf karena Pak Pak keluar dari sekolah gara-gara Boksu. Akan tetapi, Pak Pak segera menjelaskan kalau ia keluar dari sekolah bukan disebabkan oleh Boksu, melainkan atas keinginannya sendiri. Setelah selesai berbincang dengan ibunya Boksu, Pak Pak lalu menemui Boksu untuk mengajaknya berbicara. Di waktu yang bersamaan, Sujong mendapati Seho sedang berada di depan rumahnya. Seho ingin mengajaknya berbicara untuk yang terakhir kalinya dan ternyata Seho ingin mengembalikan surat pengunduran diri Sujong. Seho yang kini sudah sadar dengan kelakuannya yang sangat menyakiti Boksu dan Sujong terlihat memujuk Sujong agar tetap menjadi seorang guru karena ia menjadikan Sujong guru tetap bukan karena uang melainkan karena Sujong adalah seorang guru yang baik. Lalu, karena Sujong tidak mengambil kembali surat pengunduran dirinya, Seho pun merobek surat pengunduran diri itu. Suatu hari di sekolah, Ibu Chemin terlihat sangat marah karena Chemin dikeluarkan dari sekolah setelah insiden jual beli kunci jawaban. Sementara itu, Sujong sedang menguatkan Chemin agar Chemin tetap melanjutkan hidup dengan lebih baik. Chemin mendengarkan semua ucapan Sujong, kemudian berterima kasih kepada Sujong karena saat itu Sujong telah menghentikannya melakukan bunuh diri. Shin berlanjut ke Seho yang sedang berdebat dengan ibunya, di mana saat itu Seho mencoba menyadarkan dan meminta ibunya untuk berhenti melakukan korupsi dan kecurangan lainnya, akan tetapi ibunya tidak mau mendengarkan perkataannya. Setelah itu, Seho pun pergi ke tempat Gongyeon yang tentu saja hal itu membuat semua orang sangat ngejengok. Akhirnya sidang semua kasus yang terjadi di SMA Solsong kini dilaksanakan dan terlihat Sujong hadir di sana sebagai saksi. Ketika Pak Pak masuk ke ruangan tersebut, Ketua Lim dan Pak Kim sangat ngejengok karena ternyata Pak Pak adalah ketua yang akan memimpin sidang.
Setelah memperkenalkan dirinya, Pak Pak kemudian membacakan agenda sidang tersebut, di mana dalam sidang ini mereka akan fokus pada kesaksian Sujong dan yang lainnya. Singkat cerita, pertama Ibu Chemin memberikan kesaksiannya sebagai Ketua Komite Manajemen SMA Solsong. Ia memberitahu segala hal yang terjadi di SMA Solsong, termasuk jual beli kunci jawaban yang dilakukannya. Dari kesaksiannya itu diketahui orang yang mengajukan penawaran bukanlah Pak Kim, melainkan Ketua Lim. Kemudian Kim Yung Ho pun bersaksi tentang suap yang dilakukan di SMA Solsong dan tak lama Sujong juga bersaksi bahwa Kim Yung Ho menawarinya pekerjaan sebagai guru tetap dengan harga 50 juta won. Saat itu Sujong menegaskan bahwa orang yang memiliki otoritas atas uang yang disetorkannya adalah Ketua Lim. Setelah Sujong selesai bersaksi, Pak Kim lalu memanggil saksi terakhir dan rupanya saksi itu adalah Boksu. Di waktu yang bersamaan, Seho terlihat mengadakan konferensi pers di mana di sana ia mengungkap kebenaran tentang Boksu di hadapan para wartawan. 당한 당사자라는 게 사실입니까? Kembali lagi ke Boksu yang membawa semua dokumen, bukti kecurangan dan suap yang dilakukan oleh Ketua Lim. Tak hanya itu, Boksu juga memperlihatkan lokasi universitas yang sedang dibangun oleh Ketua Lim. Rupanya semua uang hasil korupsi itu akan digunakan oleh Ketua Lim untuk membangun universitas tersebut. Walau semua bukti dan saksi sudah jelas menunjukkan Ketua Lim bersalah, bukannya mengakuinya, Ketua Lim malah menyangkal semua tuduhan itu. Lalu ketika Ketua Lim menuduh Boksu sebagai penyerang, Sujong berdiri mengatakan bahwa Boksu bukanlah orang yang seperti itu. 강복수는 그런 사람이 아닙니다. Sayangnya Ketua Lim merasa kalau pembelaan Sujong itu merupakan peluangnya. Ia segera memojokkan Sujong, bertanya bukankah Sujong adalah guru yang berpacaran dengan Boksu? Kemudian tanpa ragu sedikit pun Sujong mengakui bahwa dirinya mencintai Boksu. 강복수를 사랑합니다.